Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Nabil Mubarak dengan NIM 44 dari Fakultas Adab dan Humaniora, jurusan Sejarah Peradaban Islam. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana karakter kepemimpinan Nabi Muhammad pada periode Mekah dan Madinah. Sebelum saya membahas karakter kepemimpinan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah dan Madinah, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu definisi dari kepemimpinan. Dalam konsep Islam, disebutkan bahwa kepemimpinan itu sebagai suatu konsep, interaksi, relasi, proses otoritas yang mampu mengarahkan secara horizontal maupun vertikal. Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah. Kepemimpinan dalam Islam pada dasarnya adalah aktivitas yang menuntun, memotivasi, membimbing, dan mengarahkan manusia agar beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan tidak hanya mengerjakan perbuatan atau bertingkah laku yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepemimpinan Islam tercermin sebagaimana ajaran Islam dapat memberi contoh dan arah kepada pemimpin. Dengan kepemimpinannya dapat mengubah sikap mental yang selama ini hinggap, menghambat, dan mengindap pada sekelompok orang ataupun masyarakat. Periode Mekah dan Madinah menampilkan corak kepemimpinan yang berbeda sesuai dengan konteks sosial, politik, budaya yang dihadapi, namun tetap berpijak pada nilai-nilai wahyu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan sosok fitur pemimpin yang ideal yang berhasil membawa perubahan besar dalam sejarah umat Islam. Dalam waktu yang relatif singkat, Nabi Muhammad mampu mentransformasikan masyarakat Arab yang sebelumnya terpecah belah, sering konflik, dan jauh dari kata kemanusiaan, menjadi masyarakat yang berlandasan dengan tauhid, keadilan, dan persaudaraan. Pada periode Mekah merupakan fase pembentukan fondasi kepemimpinan Islam yang ditandai dengan kondisi umat Islam yang menjadi minoritas. Oleh karena itu, karakter kepemimpinan Nabi Muhammad pada masa ini bersifat spiritual, moral, bukan politik. Karakter utama Nabi Muhammad di Mekah adalah kepemimpinan yang spiritual yang berfokus pada penanaman tauhid. Dakwah beliau bertujuan membebaskan manusia dari penyembahan kepada yang selain Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 36, dan sesungguhnya kami telah mengutus seorang rasul kepada tiap-tiap umat untuk menyerukan, sembahlah Allah saja dan jauhilah tagut. Kepemimpinan Nabi tidak berangkat pada ambisi kekuasaan, tetapi dari tanggung jawab ini ialah membimbing manusia menuju kebenaran. Pada utusan Quraisy, yaitu Utbah bin Rabi'ah, menawarkan harta, tahta, dan wanita agar beliau berhenti berdakwah. Namun, respon Nabi Muhammad ketika menanggapi hal itu dengan membacakan ayat Al-Quran secara tenang. Kepemimpinan Nabi Muhammad di Mekah berhasil mengubah individu yang keras menjadi pribadi yang berintegritas tinggi. Salah satu contoh ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar dari yang awalnya saudagar kaya menjadi diplomat dan pendukung utama dalam memperjuangkan seluruh hartanya. Ada pula Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah seorang budak yang tertindas, namun bisa menjadi simbol kesetaraan dan keteguhan iman. Nabi Muhammad di Mekah bukan memimpin sebuah pemerintahan, namun melainkan memimpin sebuah transformasi kesadaran. Beliau membuktikan bahwa senjata paling mematikan bagi sebuah rezim yang korup bukanlah pedang, melainkan karakter dan ideologi yang kokoh. Saya akan menjelaskan tentang periode Mekah. Setelah 13 tahun lamanya Nabi Muhammad melakukan dakwah di Mekah tanpa kenal lelah. Nabi Muhammad memerintahkan kaum muslimin Mekah agar hijrah ke Yazrib. Kemudian disusul oleh
Nabi Muhammad bersama dengan sahabatnya yaitu Abu Bakar. Keduanya tiba di kota Yasrib pada tanggal 16 Rabiul Awal atau 20 September tahun 622 Masehi. Peristiwa hijrah tersebut bukanlah semata-mata sebagai pelarian atas kegagalan Nabi Muhammad dakwah di Mekah, tetapi merupakan suatu perpindahan yang lama 2 tahun terlebih dahulu telah dipertimbangkan secara matang. Hal ini nampak dengan adanya perjanjian Aqabah pertama dan kedua. Peristiwa tersebut merupakan fase baru dalam sejarah perkembangan Islam. Dengan peristiwa tersebut, Nabi Muhammad memulai suatu fase yang mengukuhkan menjadi pemimpin yang paripurna, karena mempunyai fungsi ganda, yaitu sebagai pemimpin agama dan juga sebagai pemimpin pemerintahan. Di Madinah, Nabi Muhammad mulai meletakkan dasar-dasar pembentukan masyarakat Islam secara bertahap. Langkah pertama yang beliau laksanakan adalah konsolidasi internal umat Islam dengan cara mempersaudarakan antara orang Ansar dan orang Muhajirin, menegakkan persaudaraan sesama Muslim dengan tidak memandang suku ataupun jabatan. Menurut sementara para ahli sejarah, belum cukup 2 tahun tinggal di Madinah, Nabi Muhammad mempermaklumkan suatu perjanjian dengan orang Yahudi. Isi dalam perjanjian tersebut yaitu menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi sebagai suatu komunitas. Dalam perjanjian tersebut dijelaskan bahwa Rasulullah sendiri menjadi kepala pemerintahan Madinah sejauh menyangkut peraturan dan tata tertib umum. Otoritas yaitu kekuasaan dan wewenang mutlak diberikan kepada Nabi Muhammad. Kelahiran Piagam Madinah merupakan bukti kemampuan Nabi Muhammad melakukan negosiasi dan konsolidasi dengan berbagai kabilah dan kelompok sosial Madinah. Pemerintahan yang dipegang oleh Nabi Muhammad dibantu oleh para sahabatnya dan kedaulatan yang berdasarkan pada undang-undang yang disepakati. Jelasnya, berdasarkan fakta historis dan dilihat dari konsep ilmu politik dan negara, masyarakat yang dipimpin Nabi Muhammad di Madinah merupakan komunitas agama, juga sebagai komunitas politik yang pada dasarnya perspektif. Oleh karena itu, Nabi Muhammad dipandang mempunyai pondasi sebagai pemimpin negara di samping sebagai rasul dan pemimpin agama. Di Madinah, Nabi Muhammad tidak hanya berperan sebagai rasul yang menyampaikan wahyu, tapi juga sebagai pemimpin masyarakat, kepala pemerintahan, hakim, dan panglima militer. Perubahan dalam konteks ini menuntut Nabi Muhammad untuk menampilkan karakter kepemimpinan yang lebih kompleks dan intekstual. Kepemimpinan beliau di Madinah bersifat menyeluruh, mencakup segala aspek yaitu spiritual, sosial, politik, hukum, ekonomi, dan pertahanan. Saya juga akan menjelaskan faktor yang mempengaruhi karakter kepemimpinan Nabi Muhammad. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi karakter kepemimpinan Nabi Muhammad. Wahyu dari Allah menjadikan sumber utama nilai dan prinsip kepemimpinan Nabi Muhammad. Al-Quran memberikan pedoman moral dan hukum dalam menjalankan kepemimpinan. Pengalaman hidup Nabi Muhammad sebagai yatim, pedagang, dan anggota masyarakat Quraisy membentuk empati, kepekaan sosial, dan kebijaksanaan dalam memimpin umat. Pada tahun ke-10 kenabian adalah ujian kepemimpinan yang sangat personal. Beliau kehilangan pelindung politiknya yaitu Abu Thalib dan pendukung finansial emosional yaitu Khadijah, istri Nabi Muhammad. Beliau tidak larut dalam duka sehingga menghentikan dakwah, namun sebaliknya Nabi Muhammad justru mencoba memperluas jangkauannya keluar Mekah. Meskipun ditolak dengan kekerasan di Taif, Nabi Muhammad menunjukkan kualitas pemaaf yang luar biasa dengan tidak membalas dendam, yang merupakan ciri pemimpin berjiwa besar. Berbagai tantangan dakwah baik di Mekah maupun Madinah
membentuk karakter kepemimpinan Nabi yang adaptif, sabar, dan strategis. Selanjutnya saya akan membahas para tokoh yang mempengaruhi gaya kepemimpinan Nabi Muhammad. Secara historis dan kemanusiaan, karakter beliau dibentuk melalui serangkaian peristiwa dan sosok-sosok luar biasa di sekitar beliau. Nabi Muhammad menyerap nilai-nilai terbaik dari setiap pengasuhnya. Tokoh yang pertama ada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah kakek Nabi Muhammad. Beliau seorang pemimpin kaum Quraisy yang sangat disegani. Beliau juga penjaga Ka'bah dan seorang tokoh yang cukup dihormati di Mekah. Dari Abdul Muthalib, Nabi belajar bagaimana cara memimpin kaum, menjaga kehormatan keluarga, dan pentingnya menepati janji. Sikap tawakal dan kepasrahan kepada Allah terlihat saat peristiwa pasukan Ka'bah, yaitu Tahun Gajah. Tokoh yang kedua ada Khadijah binti Khuwailid. Khadijah adalah istri Nabi yang pertama. Beliau adalah seorang pengusaha sukses, terpandang, dan berakhlak mulia. Khadijah memberikan dukungan moral, psikologis, dan ekonomi yang sangat kuat, menguatkan kepercayaan diri dan keteguhan visi kenabian. Saat wahyu pertama turun, Khadijah memberikan dukungan psikologis yang luar biasa. Beliau mengajarkan Nabi bagaimana cara mengolah krisis dengan ketenangan dan keyakinan diri. Khadijah juga memberikan dukungan finansial total untuk berdakwah. Tokoh yang ketiga ada Abdul Muthalib. Abdul Muthalib adalah paman dari Nabi Muhammad. Setelah kakeknya Abdul Muthalib wafat, Abu Thalib menjadi pelindung utama. Beliau adalah sosok yang rela berkorban demi prinsip meskipun berada di bawah tekanan besar. Abu Thalib mengajarkan keteguhan dalam menghadapi tekanan sosial dan politik, memberikan contoh loyalitas, perlindungan, dan keberanian membela kebenaran meski harus penanggung jawab risiko besar. Faktor yang keempat yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala melalui wahyu. Ini adalah faktor utama dalam mempengaruhi kepemimpinan Nabi Muhammad. Meskipun tokoh-tokoh di atas seperti Abu Thalib, Abdul Muthalib, Abdullah Muthalib, dan Khadijah di atas berpengaruh secara manusiawi, pembentukan utama karakter kepemimpinan Nabi adalah wahyu Allah. Quran surat Al-Qalam ayat 4 berbunyi, dan sesungguhnya engkau adalah benar-benar berbudi pekerti yang agung. Wahyu menyempurnakan seluruh pengalaman hidup Nabi Muhammad menjadi kepemimpinan strategik yang bermoral, visioner, adil, dan transformasional. Baik, untuk materi pada video kali ini akan saya cukupkan sampai di sini. Sekiranya ada materi atau cara penyampaian saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.